Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menyukai, mencintai sunnahku, kata Rasul, maka orang tersebut sama dengan mencintaiku. Maka ketika mencintaiku, kata Rasul, orang tersebut akan bersama-sama denganku di surga. Al-Fatihah. 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 Materi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pengajian malam Ahad kali ini kita bisa meneruskan pengajian kembali. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diteruskan materi masih menjelaskan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Materi kemarin dijelaskan bahwa seorang yang ketika beriman kepada Allah, satu beriman kepada Allah, kedua beriman kepada Rasulullah, ketiga menunaikan sholat 5 waktu, keempat puasa bulan Ramadan, kelima qiyamul lail, keenam menunaikan zakat, ketujuh berbakti kepada orang tua. Maka insyaallah itu kata Rasulullah bisa
bersama-sama dengan Rasulullah, dengan para sholihin nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kunci. Untuk perempuan kan hanya 3, ada yang mengatakan 4. 1, mengerjakan sholat 5 waktu. 2, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. 3, berbakti kepada suami. Beres. Ini buatkan menjaga kemaluannya. Itu termasuk berbakti lah. Itunya. Nah, laki-laki seberapa? 7. Ya. Masuk ke surga. Surga kan istimewa. Tadi dijelaskan. Ketika ada seseorang yang mau masuk surga, diperkenankan oleh Allah SWT masuk surga, sebelum masuk surga disambut oleh Allah oleh perantara malaikat dengan diberikan sebuah hadiah. Souvenir lan cek orang jadi kalungi bunga mun cek orang nya. Disambutnya luar biasa sambutannya. Yang diberikannya adalah yaitu 10 cincin. Setiap cincin itu mempunyai tulisan masing-masing dari 1 sampai 10. Pertama tadi tulisan pertama, salam alaikum fadukhul halqa, salam sejahtera. Fadukhullah. Maka berbahagialah, masuklah ke dalam surga untuk selama-lamanya. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu. Cincin kedua, udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalam surga dengan perasaan aman, sejahtera, tentram, ya. Terus, ya. Awal humum. Dihilangkan kesusahan dan kesedihan. Di surga tidak akan ada susah, tidak akan ada sedih. Ya, gitu ya. Mau galaunya. Nah, cukup di dunia baik. Mun ka surga eta ge mun ka surganya. Gitu. Terus dipakai, dikenakan pakaian-pakaian sangat istimewa. Terus dijodohkan dengan bidadari 70 bidadari. Kali ya. Bidadari ya, kan luar biasa. Falaisa mini. Nah, jadi 70 bidadari. Kalau seandainya kita punya istri di dunia, dibawa ke surga disebut maharani. Lebih biang daripada bidadari ya. Goreng elos di dunia mah ya itu ya. Terus kenapa diberi seperti itu? Karena kesabaran dahulu menahan hawa nafsu. Eta keur di dunia. Nah, ya itu. Keur di dunia nah diteruskeun we disabatnya. Waktu tadi teh ngeunah nasare ieu salatnya luar biasa eta. Dibalas Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya, dibalas selama-lamanya. Atuh tadi teh hanya beberapa tahun di dunia, cek orang puasa di dunia, tapi dibalas kenikmatan oleh Allah selama-lamanya. Terus abadan. Syaiban. Kamu kembali menjadi muda. Seukuran kergagah kenelah 25 ya tilup antar 25 tilup gitu. Nu kolot mau langsung surga ya. Jadi maksudnya ketika seorang tua dimudahkan kembali, ketika seorang tadi jelek dibaguskan ya, dicantikan dan digantengkan ya, karena kenapa surga tempatnya orang-orang yang bagus. Nu goreng moal dipicen ya. Gitu. Cuma dari muda dari kita. Kamu anu udah leutik bisa nu sabar tahun kan. Diratakeun. Rata kabehan. Ya, rata kan. Rata atunya. Karena kunaon? Logikana kan kita budak leutik atuh moal nyahogeun nah. Ngerti teu? Ya. Budak leutik nyahogeun teu? Gitu. Kan umur 25 mah antara gitu kan.
Tadi teh lah. Rata sadayana. Ahli surga mah rata. Ahli surga mah rata. Sadayana ahli surga mah. Jadi makanya tidak ada yang dituakan gitu beres. Terus nah, menjadi aman dan tidak takut lah. Beda di dunia. Di dunia kan waduh, beas habis, waduh, harga naik mahal, pempes habis, gitu ya. Pemajikan hayang beli baju, katanya gitu. Tenang. Jadi kalau seandainya sudah tidak kuat menahan di dunia, wih, wih, pulang, ya, pulang, baik pulang ya. Gitu. Di dunia mah tempatnya, gitu, sugan, sugan, gitu, gitu ya. Terus. Temannya orang para nabi, para sodikin, pada orang mati syahid dan orang soleh, istimewa. Terus maha berada di lingkungan di perlindungan Allah Subhanahu wa taala. 10 cincin akan diberikan kepada ahli surga sebelum memasuki surga. Setelah itu dipersilahkanlah ahli-ahli surga untuk memasuki surga, mengucapkan alhamdulillah dan segala macamnya. Karena yang disebutkan, kenapa 7 perkara yang tadi disebutkan, beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, sampai terakhir berbakti kepada orang tua, itu kunci untuk biasa masuk surga. Gampang teh sih. Tadi teh ya pokoknya. Heeh, itu ya. Terus, hmm, mantap masa kabis sunat. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunat, sunnahku indah fasadil ummati. Ketika rusaknya umatku, maka dia akan diberi pahala 100 pahala orang yang mati syahid. 100 pahala orang yang mati syahid. Nah, itu perang syahid ya. Dari itu ya. Nah, maksudnya nah, ketika umatku rusak, nggak maksud dalam banyak orang yang sudah tidak melaksanakan sunnah, banyak orang meninggalkan ibadah. Ketika meninggalkan ibadah tidak merasa dosa, cuek baik, itu fasad, kerusakan umat. Iraha atau hari ya. Nah, gitu. Merasa ketika meninggalkan sesuatu tidak ada penyesalan, gitu kan? Orang meninggalkan sholat nyesal tuh, itu kan kita deh, ya gitu. Nah itu. Tapi ketika kita di saat-saat itu seperti itu, kita tetap berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka pahalanya sama dengan 100 orang mati wahid. Karena kenapa? Gue udah anak gede. Ya itu. Batur tuh sholat, ya. Sholatnya. Batur sholat ya, nitip baik, ayo nitip segala macam ya. Ya, ah, ya. Itu. Karena kenapa? Salah satunya itu mulai seseorang itu melaksanakan ketika meninggalkan kewajiban sudah tidak ada kesalahan lagi, tidak merasa salah. Meninggalkan kewajiban sudah tidak merasa dosa dan diulang kembali ya itu nah diulang dan ya kan. Kalau memang merasa bersalah, nah lah logikanya subuh kaberangan kumaha ya gitu. Gitu baik terus ya. Nah itulah. Jadi membiasakan mendawamkan dosa kan itu luar biasa. Itu. Rusak kan ya. Terus nah, jadi
Sambung dari tadi. Nanti dulu agama itu asing, ya aneh. Sholat, orang yang tawaf di Baitullah asing karena kenapa? Dulu menyembahnya kepada berhala dan nanti pun akan menjadi asing kembali. Karena kenapa? Orang-orang sudah banyak tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang membaca Quran, mungkin anak-anak cucu nanti di masa datang akan mengatakan, nyanyi apa sih itu? Padahal baca Quran. Ya, itu. Apalagi orang baca Quran seberapa kali. Ya Allah. Asing dengan bacaan Quran. Ketika sholat, ketika sujud ruku disangka lapar ya. Gitu. Karpet sudah aduh. Gitu. Nah, itulah. Jadi itu akan terjadi. Ya, tapi mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Semua kuat mual orangnya. Itu. Terus. Nah, 10 ekor. Satu anak sapi Nabi Ibrahim. 10 ekor binatang yang sudah ditetapkan untuk masuk surga. Terus. Satu anak sapi Nabi Ibrahim. Terus domba Nabi Ismail yang disembelih itu kan. Terus unta Nabi Soleh. Terus ikan Nabi Yunus, ikan nuntunya. Terus sapi betina Nabi Musa. Terus terus keledai Nabi Jair. Terus Nabi Sulaiman. Semut Nabi Sulaiman. Burung hudhud Ratu Bilqis. Terus penuhnya Ashabul Kahfi. Terus buruk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa? 10. 10. Nah, 10 terus baca lah terus. Nah, nah 10 binatang yang sudah ditulis tadi, yang sudah disebut tadi, itu adalah calon penghuni surga. Dan semua ketika surga akan berubah menjadi domba. Perbandingannya. Orang disebutkan, kita ditulis dari sana. Elehku anjing. Ya. Ashabul Kahfi ya. 10 binatang ya, termasuk anjing Ashabul Kahfi ya disebut. Itu sudah ditentukan. Makanya kenapa? Manusia itu ketika berakhlak karimah bisa lebih mulia daripada malaikat. Ketika tidak mempunyai akhlak karimah bisa lebih hina daripada hewan. Tuh, kalau dibandingkan seperti itu ya. Dicantumkan nama-nama hewan tersebut sebagai penghuni surga. Nah, orang mah ya Allah, di mana? Iyanya, gitu. Nah, gitulah. Jadi itu sebagai pelajaran perbandingan untuk kita. Terus
Nah, diriwayatkan dari Bahrum Al-Ajami. Pada satu ketika menggali beberapa kuburan dan membawa tongkat. Tongkat itu ketika ditusukkan, masuk telinga sebelah kanan, keluar telinga sebelah kiri. Maka tengkorak itu akan dibuang. Dan ketika tengkorak itu ketika ditusuk sama sekali tidak masuk ke telinga, berarti kebal namanya. Itu. Nah, maka tetap tengkorak itu akan dibuang. Dan ketika tongkat itu ditancapkan dan mengenai pas otaknya, dan tengkorak itu akan diambil, dicium dan disimpan kembali ke tempat yang semula, tempat yang mulia. Kenapa alasannya? Nah, ini ada gambaran untuk kita semua. Yang pertama, ketika tongkat itu dimasukkan, ditusukkan, ditancapkan, masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, atau sebaliknya kiri atau kanan. Nah, berarti orang tersebut pas waktu di dunianya, pas waktu hidupnya, ketika mendapatkan nasihat itu, dimasukkan ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu. Ya, gitu. Puasa, ya. Wiridan, ya. Salawat, ya gitu. Ganti gawean mah tadi itu ya. Di muhuna doang ya tadi itu ya. Karena masuk ke telinga kanan, masuk ke telinga kiri. Gitu. Terus ada yang parah, yang tongkat itu tidak menembus sama sekali. Ya, berarti tidak mau menerima nasihat. Nauzubillah. Qaswatun qalbi. Tegas, nanti bahasa Indonesia. Keras hatinya. Nah, ketika ada orang yang tidak mau menghadiri pengajian, tidak mau tausiah, tidak mau mendengar ayat Al-Quran, ada seseorang yang ngaji segala macam liur. Nah, naudzubillah. Minimal tadi lah pertama asup keluar minimal tadinya. Baru kita pikirkan nya, ayalah. Nah, gitu. Ada sehingga seseorang, kenapa sih ceramah baik liur? Ya, dikena. Bener kan bae hirup sorangan. Astagfirullahaladzim ya. Dikena. Menyampaikan sesuatu hal yang hak, menyampaikan sesuatu hal yang benar, malah dia komunikasi kolbi. Nah, tolak. Nah, ayat selalu mencari alasan. Ya, mencari alasan. Engke lah tadi itu ya. Jadi awak lah segala macam lah alasan yang. Nah, itulah. Alhamdulillah. Dan itu karena kenapa? Seperti itu, makanan fisik adalah tadi uduk, sangu, ya. Nah, lontong ya. Nah, kalau fisik tidak diberi makan, kumaha? Leles. 2 poe kumaha? Saminggu, ya. Gitu. Ibarat seperti itu. Batin kita, hati kita itu pun butuh makanan. Salah satu makanannya yaitu siraman rohani, ya, zikir dan segala macamnya. Anggap kudu nama harusnya tiap hari, sehari 3 kali. Ya, ya Allah, ya. Iya kena. Iya masa minggu geus lewat kene bae henteu kene bae kumaha coba? Atuh qaswatun lain kosong, mautul qalbi hapae ya, itu mati hatinya auzubillah. Itu hasilan mati. Nah, itu makanya seperti itu. Dan terakhir yang kepala itu ketika ditancapkan masuk kepada pas otaknya. Nah, itulah digambarkan ketika hidupnya mendapatkan nasihat masuk dan dipikirkan, dimasukkan ke dalam hati, dilakukan oleh anggota badan. Luar biasa gitu banyak. Luar biasa. Nah, orang nu mana ya dikeun pilih wae. Nu jelasan untuk katilu nya, nu jelasan untuk katilu eta nya dikeun ya. Gitu. Karena seperti itulah. Jadi dengan harapan ketika memang kita bisa meningkatkan, ketika kita tahu apa yang harusnya menjadi amal dan ganjaran pahala, kita bisa pikirkan, hayati dan bisa dilakukan. Ya, atau berkali-kali pirakunya gitu ya. Sugan ya gitu. Mudah-mudahan bisa ada perubahan ya. Karena ada seseorang yang bikin bosan ngaji baiknya nih.
Gitu. Luar biasanya. Alhamdulillah ya. Coba perhatikan, ulang jadilah. Ketika kita mendengarkan musik, mantap. Pindah musik itu karena murotal, kumaha perasaan? Tak ada gitulah, jika gitu cirinya. Nah, padahal mah harus cinta, resepnya itu seharusnya. Nah, itulah. Terus, ya udah, beres-beres. Nah, dijelaskan lagi, diriwayatkan dari Ahmad Al-Bukhari bahwa nanti di surga Allah menyediakan sesuatu hal kenikmatan-kenikmatan. Nikmat surga itu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan di dunia. Sakumah nikmat surga, ya, ya, gitu. Karena kenapa? Saking besarnya nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Lu bayangkan kita hanya membayangkan yang enak-enaknya aja di dunia udah luar biasa. Mantapnya. Tapi ini melebihi apa yang kita nikmatnya melebihi apa yang kita bayangkan. Kita surga, neraka atau melebihi taruh adanya. Gitu. Nah, kenapa istimewa? Ya, kalau kita sendiri bayangkan sesuatu hal yang indah, tidak akan melebihi bayangan kita ketika nikmat surga itu yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Saking nikmatnya berarti kan, luar biasa. Terus nah, tiga yang akan diberikan, tiga perkara yang anggota yang akan diberikan kepada hamba-hambanya, yaitu hati, mata, telinga. Kita berarti harus ketika seseorang melihat dengan matanya, ketika seseorang mendengar dengan telinga apa? Lisannya, lisannya, mata, lisan, jeung hati. Ya, mata kan ya pertama, hati lan ya pertama hati, pertama hati. Ya, amal kolbi, amal hati. Gitu. Meyakinkan amal hati itu tidak bisa dilihat kecuali dengan tidak bisa dilihat
tidak bisa diraba tapi bisa dirasakan. Amal hati. Lisan, ya, sesuatu yang bisa diucap dan perbuatan anggota tubuh. Nah, jadi ketika seseorang bisa menjaga itu semua, hati, terus lisan dan anggota tubuh, Allah akan memberikan sesuatu hal yang di surga yang tak pernah dia lihat di dunia. Kenikmatan yang pernah dia lihat, tak pernah dirasakan, bahkan dibayangkan pun tidak pernah. Karena kenapa? Karena saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jaga makanan hati. Nanti ya, hati apa HP? HP gitu maksudnya. Itu. Jaga hati, jaga lisan, jaga anggota tubuh. Ya Allah. Ya. Ketika beribadah pun sama. Contoh, ketika seseorang mau melaksanakan puasa, hanya berbicara dengan lisan. Puasa can. Tapi harus dilakukan dengan anggota badan dan dibarengi dengan melaksanakan hati. Komponennya kan. Nah, itulah. Itu. Pas karena hati apa liurnya. Itu. Terus warok. Nah, terus barang siapa yang mengaku cinta kepada Tuhannya, cinta kepada Allah, tapi tidak warok, tapi bisa menjaga antara haram dan halal, membedakan segala mana yang hak dan mana yang batilnya. Banyaklah hikmah dia kena. Maka bahwa kadzab, maka orang tersebut bohong. Cinta ke Allah tapi tidak bohong. Cinta kepada Allah tapi tidak warok, maka cintanya bohong, kadzab. Ya, terus barang siapa yang ingin masuk surga tapi koret, medit, ya, tidak mau mendapatkan harga bahwa kadzab, maka itu bohong, ya. Terus barang siapa yang mencintai Nabi Rasulullah SAW tanpa mengikuti, tanpa menyenangi, tanpa menyukai sunahnya, maka cintanya bohong. Sunah Nabi sedikit apa banyak? Ya. Coba yang kita lakukan sekarang, sunah Nabi. Banyak yang kita lakukan, banyak yang belum kita lakukan. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selalu menanyakan kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Aisyah, sunnah apalagi yang Rasul sudah kerjakan tapi saya belum kerjakan. Setiap saat menanyakan seperti itu. Ya, kita guys diomongkan sudah baik aja. Gitu. Terus ingin ingin mendapatkan derajat yang tinggi, menyukai derajat yang tinggi tanpa menyukai fakir miskin, maka cintanya bohong. Jadi lobana bohong. Ya, itu lah simpulannya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan waro. Ketika kau hanya berdirisan, benar apa cintanya? Ya, bohong cintanya. Iya. Cinta merasa ingin masuk surga tapi tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, berarti bohong, ya. Terus cinta kepada Rasulullah SAW tapi tidak mau melaksanakan sunnah, berarti bohong, ya. Itu bukti, harus ada buktinya. Gitu. Cinta kepada derajat mulia tanpa menyenangi, mencintai kepada fakir miskin, berarti bohong. Gimana orang kawin ya, bohong kawin ya. Ya Allah, ya. Ya, jadi bohong itu salah satu bohong itu ya, itu bohong kawin ya. Jika seperti ini, seorang suami mengatakan cinta kepada istri tanpa memberikan nafkah. Udah enggak? Iyalah, sembarangan ya. Cukup dengan ucapan kah?
Ya Allah. Terus. Nah, dikisahkan dari Sadun al Sadun mengatakan menulis lapan Allah pada tangannya. Sari Astrid itu mengatakan, apa yang kamu lakukan? Aku menulis karena aku telah menulis lapan Allah di hatiku sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk siapapun masuk ke dalam hatiku selain Allah. Ya Allah, Allah banyak itu. Dan aku telah memenuhi lisanku dengan kata-kata Allah sehingga tidak ada ucapan pun yang dikeluar dari lisanku kecuali Allah. Dan sekarang aku tulis lapan Allah di telapakku supaya mataku, penglihatanku terfokus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya Allah, subhanallah. Jauh amatnya, hayang surganya, gitu. Nah itulah. Ada. Jadi amalia-amalia orang-orang yang ahli surga seperti itu, ya. Gitu. Terus. Nah, ahli surga ya, luar biasa. Samnun, kisah Samnun itu yang orang yang sangat mencintai kepada Allah Subhanahu, di akhir hayatnya menikah dengan perempuan dan memiliki anak perempuan. Kira-kira usia 3 tahun, keremejeh-mejehnya, lagi lucu-lucunya, disayang, dimanja dan segala macamnya. Akhirnya rasa perasaan hati itu berpaling kepada anaknya. Rasa cinta berpaling kepada anaknya.
Pada satu ketika Samnun sedang tertidur, di dalam tidurnya tersebut beliau bermimpi bahwa kiamat telah terjadi dan panji-panji bendera-bendera sudah diberdirikan. Nah, ada bendera yang paling bagus dan hebat. Lalu dia mengatakan, ini di dalam rombongan itu, ini golongan siapa? Golongan orang-orang yang cinta muhibbina al-khalis, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khalis, dengan tulus, dengan murni, tanpa ada lain-lain, tanpa tujuan naon, ya. Itu. Dan kebetulan Samnun itu ada di golongan tersebut. Tapi malaikat mendatangi dan mengeluarkan Samnun. Samnun mengatakan, aku adalah termasuk orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menjawab, betul, dulu sebelum kamu punya anak. Tapi kalau setelah kamu punya anak, cintamu menjadi berpaling, terbagi minimal lah kepada anakmu. Nangis kamu. Ya, nangis dengan luar biasa dan berdoa kepada Allah, ilahi ini ingkana waladuna manian li angka. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya anak perempuanku itu menjadi penghalang bagiku, maka singkirkanlah penghalang itu. Singkirkanlah anak perempuan itu. Setelah itu terbangunlah Samnun tersebut mendengar ada sebuah teriakan, celaka, bahaya, ada yang jatuh. Dia menanyakan, siapa yang jatuh? Ternyata yang jatuh anaknya sendiri, dan Samnun mengatakan, alhamdulillah Allah telah menghilangkan penghalangku dengannya. Subhanallah. Pelajaran kita, tinggal buang aja. Anak diganti dengan yang lain. Harta contohnya. Coba pilih. Mending susah, mending masuk surga. Ya Allah. Ya. Ya, anak. Seseorang yang cintai. Anak dari majikan. Ya. Tadi itu. Seseorang anak yang dicintai. Nggak hiji dah aja. Bayangkan ya. Tapi Samnun merelakan. Karena kenapa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya. Coba seandainya kita dihadapkan dengan masalah seperti itu, aku milih nak. Ya, ya dia kena. Nah, jadi selama ini itu hanya satu dibagi dengan satu, mencintai kepada Allah, asalnya mencintai kepada Allah karena punya anak, berpaling dan cinta kepada anak. Hati orang cinta ke mana baik? Ya Allah. Ay Allah ada. Ya, gitu. Tapi hay asuh surga. Ya, ya Allah. Ya, luar biasa kan? Nah itulah kisah luar biasanya. Gitu. Jadi tinggal dipetiklah hikmah dari kisah tersebut luar biasa. Jadi minimal ketika kita ada di sebuah pengajian, itu asa pak ahli surga anak gitu, ya. Dia kena tidak berasa paling benar. Ternyata belum ada apa-apanya ya. Ya Allah. Gitu. Sekarang digantilah anak dengan harta atau pekerjaan, ya. Siap tuh? Ya Allah hilangkan pekerjaanku jika pekerjaanku bisa menghalangi diriku kepadamu. Ya. Ya Allah hilangkanlah hartaku jika hartaku ini bisa menghalangi kedekatan aku dengan. Bisa tuh? Dari mentakannya baik, gitu ya. Iya kena. Ulah lah. Masing-masing buka HP. Ya Allah hilang HP ku. Ya Allah. Jika HP ini bisa menghalangi cintaku kepada. Oh, luar biasa. Siap tuh, ya. Nah, tadi itu sugan Allah mengampuni apa itu dia. Terus
Hmm. Ada seseorang diriwayatkan dari Dunun Al-Misri melihat seseorang laki-laki yang sedang silanya duduk di langit dan mengucapkan lafaz Allah. Mengatakan, apa yang kamu perbuat sehingga kamu ada di tempat yang mulia tersebut? Nah, apa yang diperbuat? Sehingga Samnun tadi, seperti Samnun yang tadi. Ya, makanya kenapa Samnun itu disebut gelar Al-Majnun. Ya, Al-Majnun apa Al-Majnun? Gila. Untuk orang-orang awam disebut Al-Majnun. Karena kenapa? Pangkat lain lagi. Untuk orang khawas, ma'rifat, ahli ma'rifat, para wali segala macam, Majnun itu adalah pencinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus dan untuk dirinya sendiri, Majnun itu disebut pembohong. Ya. Kenapa? Kita jelaskan. Contoh ketika kita melihat Samnun. Samnun mempunyai anak, ya. Dia berdoa kepada Allah supaya anaknya dihilangkan, meninggal, supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang awam akan mengatakan, "Gila kamu." Benar tidak? Orang gila. Benar tidak? Nah, itu. Ketika Samnun berdoa, ya Allah seandainya punya harta, contohnya, salah satu di antara kita, ya Allah seandainya ini harta ini bisa menghalangi saya kepada Allah Subhanahu, maka hilangkan semua harta ini ya Allah. Coba ya. Ya. Bagi orang-orang awam, bagi orang yang tidak paham, bagi orang yang bodoh itu akan mengatakan gila. Ya, kenapa? Karena kegilaannya cinta kepada Allah Subhanahu, segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Orangnya pernah gila-gila kan? Ya Allah, ya. Tapi untuk mereka-mereka yang khawas, ya, Samnun itu adalah pencinta Allah Subhanahu dari sudut pandang yang berbeda, ya. Gitu. Sekurang nama sebutnya. Ya. Tapi untuk diri dia sendiri adalah seorang pembohong. Ya. Karena kenapa? Dia merasa bukan, ya memang gitulah. Walaupun mencintai Allah tapi tidak merasa mencintai Allah. Ada orang cadang gitu, itu asap pang dikit ya. Gitu. Makanya ketika satu waktu Samnun pernah berbicara di atas panggung. Ya, ngajilah kita, menjelaskan hal itu. Mun disontoh kieu. Kalau Anda semua ingin masuk surga, maka hilangkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala agar mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya, ayo bogaran, Picen. Picen. Dan ya, gitu. Kabur kan gitu, Pak. Nah, tadi. Kabur. Semua jamaah pada kabur. Karena kenapa? Orang awam semua mengatakan itu Majnun. Nah, gitu. Sehingga karena semua orang tidak ada berbicara kepada lentera. Nah, lentera. Lentera naon? Lampu, ya. Lampu berbicara dan lampu tersebut bergoyang dan pecah lampu tersebut. Wah, hanya seseorang tidak yang tidak punya hati dan pikiran, itu luar biasa. Nah, dan orang-orang tersebut adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang full totalitas hatinya, pikirannya, tenaga dan segala macamnya diberikan untuk mencintai Allah Subhanahu ya. Oh, luar biasa. Wah, orang itu. Iya. Saya kira sehingga orang kita sering membicarakan sedekah. Seseorang yang punya hutang.
Ada dia mengatakan, ya udah kalau kesana yang punya utang sedekah. Ya, bagi orang yang tidak paham, dan saya buka buka hutang sedekah segala macam sih ya. Nah itu. Nah, makanya ketika berbicara dengan tahapan orang itu mau ngerti mual percoba kan levelnya beda ya mau ngerti mual itu di hati-hati liar tetap liar kan itu aja karena levelnya berbeda kalau ingin mengetahui harus mendekati di level tersebut mulai paham tujuan dan makna segala macam terus nah jadi alhasil kesimpulannya taat kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi wasilah sebab untuk masuk surga dan berbareng dan bersama-sama dengan para nabi, ya, para wali, solihin dan segala macamnya. Eta kuncinya kan? Itu di ayat tersebut di ayat kemarin disebutkan ayatnya Anisa ayat 69 may wa yutilahu wa rasulah faulaika ma'alladzi an'ama Allahu alaihim terus beres. Nah itu. Eta doang kuncinya mah. Taat kepada Allah dan masuk surga bersama para nabi, para wali, sodikin dan orang soleh. Gampang apa? Ya, aduh, matinya. Udah diucapkan. Nah, eta. Ya, eta doang. Taat pada Allah dan benar, taat na eta. Nah, itu. Ya. Maka jadi lamun ibarat perjawaban tuh jawaban satu pertanyaan uraiannya panjang gitu kan. Satu pertanyaan uraiannya panjang. Taat ke Allah dan Rasul. Nah, tadi kan dan salah satu sahabat mengatakan barang siapa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang seorang laki-laki, bagaimana ketika seorang itu berkumpul dengan kaum, apakah akan disatukan lagi? Nah itu, ketika seorang yang berkumpul dengan kaum akan dipersatukan lagi nanti di akhirat. Seorang berkumpul dengan orang soleh akan disatukan dengan orang-orang soleh. Nusalah, awas. Makanya bertemanlah dengan orang-orang salah satu tobatnya itu orang yang soleh baiknya itu minimal ketika dengan orang soleh yang dibicarakan masalah kebaikan hukum dan segala macam nah namun dengan orang salah gaple nah bener tapi resepkan dengan orang soleh apa salah ngobrol kita pakai ngaji baik dia lagi ngaji baik ya gitu pagahan baik jadi hati baik ya iya kena ada orang salah apa banyak semangatnya itu iya kena terus jadi sampai subuh ketika rasa banyak dia kan orang sampai subuh ya nak tuh lah aja berarti salah orang aja itu salah berarti terus terus ah di awal kan diulang maka barang siapa mencintai itu jadi masalahnya mencintai Allah dan mencintai Allah maka akan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu luar biasa. Sehingga tadi kan menghilangkan semua cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasanya sudah mati kepada orang lain. Ya, kepada semua. Talak tilu beres. Dunia Allah baik. Tadi itu ya. Wanita Allah baik. Jabatan Allah baik. Ya, Allah baiknya Allah. Dia kan. Dibalik ya dunia karena Allah kan dia kan ya gitu. Nah, maka akan mendapat maka orang tersebut tuh akan mendapat pahala atau ganjaran diingat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ampunannya dan dimasukkan kepada surga bersama-sama dengan para nabi dan para wali dan diagungkan oleh Allah dengan bisa melihat jamalnya. Istimewa tuh. Cinta ayat ada pikiran. Ya, gitu terus.
Hmm. Terus, nah barang siapa mencintai Rasulullah SAW maka akan memperbanyak sholawat. Hasilnya akan diberi syafaat Allah, memberikan akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan bersama-sama Rasul ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa tuh. Sholawatna nya. Sabaratna, sholawatna ya baca ya nya. Ya kira terus. Ah, nah, makanya itu barang siapa ketika satu majlis, satu perkumpulan kita membacakan sholawat, maka majlis tersebut akan disebut rugi ya. Makanya kena diriungan segala masalah maca sholat pengajiannya nu eta bae. Nanti ketika sholawat apapun ya, siapa kodokot, coba sholawat kodokot. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati. Ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Pembacaan sholawatnya. Uh, maka tadi itu yang dikatakan bukti sholawat itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita akan mendapatkan syafaat dan dengan Rasulullah SAW di surga namanya fil jannah itu. Makanya yang jadi masalah itu mencintainya ya. Cinta kan beda dengan melaksanakan. Cinta sholawat dan melaksanakan atau membaca sholawat beda tuh. Beda. Ada rasa ya yang dibaca. Benar ya? Nah, itulah cinta seperti itu. Makanya tiada ditanamkan dalam hati ini dengan pahala-pahala ganjaran-ganjaran ketika itu mendapatkan surga dan segala macamnya kenikmatan surga yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak bisa kita bayangkan besarnya nikmat di surga yang Allah sediakan untuk orang-orang ahli surga. Tapi satu, jangan pernah salah satu ulama yang amalnya luar biasa, wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan tidak berani mengatakan pantas masuk surga. Ilahilas tulil firdaus sial. Ya Allah, saya memang tidak pantas masuk surga. Ya urang masuk surga tuh. Ayo, Bu. Allah pede amatnya. Tapi tadi itu wala aqwa ala narin jahil. Tapi tidak kuat menahan api neraka. Fahabli taubatan waghfir dunubi fa innahu fahabli taubatan waghfir dunubi. Maka sebab itu ampunilah dosa-dosaku. Terus fa inna fahabli taubatan waghfir dunubi. Waghfir ambil Allah itu Maha Pengampun semua dosa-dosa. Jadi hasilnya saya tidak merasa pantas masuk surga, tapi tidak kuat masuk neraka, menahan panas neraka. Maka ampunilah dosa-dosaku. Berarti masuk dengan kata-kata yang indah. Gitu. Ya. Ayah nyebutkan dia saking tidak tahu segala macamnya. Saya tidak takut masuk neraka. Ya Allah. Ya. Dicelup neraka itu segitu celup apa namanya? Siksaan yang paling ringan, satu celupnya 15 tahun. Ya. Satu gitu. Gitu, toh. Itu siksaan yang paling ringan. Dan api neraka itu, ya. Kalau seandainya masih panas waktu dunia, acat aya naonan. Bercikan api neraka yang di bahasa Indonesia. Direndam 1000 tahun dengan air di sana baru diturunkan ke dunia. Ya, itu. Makanya ketika seseorang mendapatkan api neraka, ya, karena kan ketika kisah nanti
pasukan gajahnya, Raja Abraham ya, batu neraka, ya bayang gitu ya, dudut ya, itu hangus, ya, jadi abu. Nah seperti itu. Nah jadi ketika ada anggota badan kita kena api neraka, itu di kepala kena leleh luluh, cet, ya, akan menjadi siga naonnya, siga timah ya, yang dibakar. Dan luar biasanya dibangkitkan lagi Allah Subhanahu wa taala. Set. Ya. Kenapa? Bukan sakti, tapi supaya tidak ada ujungnya merasakan kesakitan. Coba di dunia, seseorang kecelakaan sampai ringkes, mati itu. Mati, hidup itu. Sieun hidup di imahnya. Di akhirat, di neraka, hidup deui. Hidup deui. Kenapa? Kholidina fiha abada. Supaya selama-lamanya merasakan sakit. Ya, naudzubillah. Makanya tadi itu ya, atau seperti inilah, enggak merasa takut mah, tapi punya pemikiran lah enggak apa-apalah, ke neraka dulu nanti ke surganya. Ya Allah, kalau bisa, mun bisa mah jangan transit dulu di neraka. Ya, gitu. Nah itulah, gitu. Pemikiran yang kurang bagus seperti itulah. Ah, tenang kan neraka dah gitu ya. Kayak bakal gua itu punya pikiran. Barang siapa yang pernah mengucapkan syahadat, pernah melakukan sholat satu kali, pasti ujung-ujungnya ke surga juga. Kerengek bilang gitu kan. Gitu, nah, sembarangan. Nah, luar biasa. Sakitnya tidak bisa tertahan. Di sini sakitnya ya. Ya luar biasa semua bisa katakan lah. Gitu. Makanya seperti itu. Itu kisah-kisah di beberapa penjelasan mengatakan kita memang diwajibkan untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nanti sekarang tanggal 30 ya? Terakhirnya. Nanti insya Allah kalau memang ada waktu kita menceritakan disingkat masalah kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa. Orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, meninggalnya luar biasa. Ya, salah satunya ketika meninggal dicabut nyawanya oleh malaikat. Ketika mau dicabut nyawanya, tanyakan ke malaikat. Siapa malaikat penyebab jawab? Malaikat, apakah sakit? Apakah dicabut nyawa sakit seperti ini? Ya betul Rasul. Ini udah yang terhalus, yang terlembut kami lakukan. Dari itunya maka Rasul berdoa. Ya, satu doanya disebutkan Allahumma khaffif li ummati fi syakaratil maut wa tsaqqil alayya. Ya Allah, ya Allah, ringankanlah sakitnya sakaratul maut umatku dan bebankanlah kepadaku. Ya Allah, doanya Rasul seperti itu ya. Jadi salah satu yang tetap memikirkan umatnya dibebankan kepada Rasulullah SAW. Kapan kita memikirkan Rasul? Nah itulah memikirkan si eta bae nya. Gitu. Makanya tidak hal dan tiada lain tak kenal makanya tak sayang. Kita mengenal dengan kemarin mukjizat Rasulullah SAW dengan mengenal bagaimana kita kecintaan harusnya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan kita semua menambah rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena salah satu mengatakan yang sering dikatakan kan itu mana teh? Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menyukai, mencintai sunnahku, kata Rasul, maka orang tersebut sama dengan mencintaiku. Maka ketika mencintaiku, kata Rasul, orang tersebut akan bersama-sama denganku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam. Alhamdulillah.